Hidup sederhana itu bukan berarti miskin. Jangan salah kaprah. Justru kesederhanaan seringkali menjadi pintu gerbang menuju kebebasan finansial. Banyak orang terjebak pada gaya hidup konsumtif hanya demi terlihat kaya. Padahal secara diam-diam mereka sedang menggali lubang keuangan sendiri. Nah, dalam video ini kita akan membahas kenapa sederhana itu sebenarnya sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas. Banyak orang masih menempelkan label negatif pada kata sederhana. Seolah-olah sederhana identik dengan miskin, kekurangan, atau tidak mampu. Padahal, miskin itu soal tidak adanya sumber daya. Sedangkan sederhana adalah soal pilihan. Bayangkan ada dua orang dengan gaji sama. Yang satu memilih hidup sederhana, makan secukupnya, belanja seperlunya, tidak tergoda gaya hidup berlebihan. Sementara yang satu lagi sibuk mengejar gengsi, membeli barang-barang mewah, nongkrong di tempat mahal, hanya agar terlihat sukses di mata orang lain. Dalam 5 tahun, siapa yang lebih mapan? Logikanya sederhana. Yang hidup sederhana pasti punya ruang untuk menabung, berinvestasi, dan membangun pondasi keuangan. Yang satunya, meski kelihatan wah dari luar, sebenarnya rapuh karena uangnya habis untuk membayar gaya hidup. Kesederhanaan bukan berarti kita tidak punya mimpi besar, justru kesederhanaan itu strategi. Strategi untuk mengalokasikan energi, waktu, dan terutama uang ke arah yang benar. Orang yang bijak tahu bahwa kaya itu bukan tentang seberapa banyak kita membelanjakan uang, tapi seberapa banyak uang yang bisa kita jaga tetap tinggal bersama kita. Sayangnya, banyak orang terjebak dalam mindset sebaliknya. Mereka merasa harus menunjukkan kemewahan agar dihormati. Padahal, penghormatan sejati lahir dari sikap, karakter, dan pencapaian nyata. Bukan sekadar barang mahal yang kita pakai. Mari kita masuk lebih dalam. Kenapa sederhana itu justru kunci finansial? Pertama, sederhana menciptakan ruang. Ruang finansial, ruang psikologis, dan ruang untuk berkembang. Ketika pengeluaran kita tidak lebih besar dari pendapatan, otomatis kita punya sisa. Dan sisa inilah yang menjadi amunisi untuk menabung, berinvestasi, atau bahkan memulai usaha. Kedua, kesederhanaan membuat kita kebal terhadap jerat hutang konsumtif. Banyak orang yang secara penghasilan sebenarnya cukup, tapi karena gaya hidupnya berlebihan, akhirnya harus berutang. Hutang untuk barang-barang yang nilai jangka panjangnya turun drastis. Gadget baru setiap tahun, mobil mewah yang cicilannya mencekik, atau gaya nongkrong yang lebih sering demi gengsi daripada kebutuhan. Dengan hidup sederhana, kita bisa fokus menggunakan hutang hanya untuk hal produktif, misalnya modal usaha atau properti yang nilainya cenderung naik. Ketiga, sederhana menjaga mental. Percaya atau tidak, banyak orang stres bukan karena miskin, tapi karena berusaha terlihat kaya. Mereka sibuk memikirkan cicilan, takut dinilai rendah, atau khawatir tidak dianggap gaul. Padahal, kalau kita sudah menata mindset bahwa sederhana itu pilihan cerdas, bukan kelemahan, hidup jadi jauh lebih tenang. Dan inilah rahasia yang jarang orang tahu. Kesederhanaan sebenarnya mempercepat kita mencapai kebebasan finansial. Kenapa? Karena yang disebut financial freedom itu bukan soal penghasilan miliaran, melainkan ketika penghasilan pasif kita lebih besar dari biaya hidup kita. Kalau biaya hidup sederhana, otomatis target kebebasan finansial lebih cepat tercapai. Contohnya begini, orang A butuh 50 juta per bulan untuk gaya hidupnya, sedangkan orang B hanya butuh 10 juta per bulan karena hidup sederhana. Untuk bebas finansial, A harus punya aset investasi yang menghasilkan 50 juta tiap bulan. Itu butuh modal sangat besar. Sedangkan B cukup dengan aset yang menghasilkan 10 juta tiap bulan. Siapa yang lebih cepat sampai? Jelas B. Sekarang, mungkin Anda bertanya, bagaimana cara menerapkan kesederhanaan, tapi tetap elegan, tetap percaya diri, dan tidak terlihat kurang? Pertama, fokus pada value, bukan simbol. Misalnya, punya pakaian secukupnya tapi berkualitas, bukan menumpuk lemari dengan puluhan baju hanya demi gaya.
Pakaian yang awet dan nyaman jauh lebih bernilai daripada merek terkenal yang hanya dipakai sekali lalu usang. Kedua, gunakan uang untuk pengalaman dan aset, bukan sekadar barang konsumtif. Misalnya jalan-jalan bersama keluarga, ikut pelatihan yang meningkatkan skill, atau membeli buku. Itu semua adalah bentuk investasi tak kasat mata yang jauh lebih tahan lama dibanding sekadar gadget terbaru yang tahun depan sudah ketinggalan zaman. Ketiga, tetaplah bergaul tapi pintar memilih. Hidup sederhana bukan berarti antisosial. Justru, pilih lingkungan yang mendukung mindset sehat. Kalau teman-teman kita hobi pamer barang mahal, cepat atau lambat kita ikut terbawa. Tapi, kalau kita berada di komunitas yang menghargai ide, pengetahuan, dan kebijaksanaan, kita akan lebih mudah menjaga kesederhanaan tanpa merasa minder. Keempat, tanamkan dalam diri bahwa kesederhanaan itu branding pribadi. Banyak tokoh dunia sukses yang tetap sederhana meski kaya raya. Warren Buffett masih tinggal di rumah lamanya, Mark Zuckerberg sering terlihat memakai kaos polos, dan banyak pebisnis besar tidak tergoda dengan simbol-simbol mewah. Justru kesederhanaan mereka jadi ciri khas yang dihormati. Dan yang terakhir, buat tujuan jangka panjang. Ingat, sederhana bukan berarti menutup diri dari kenikmatan hidup. Kita tetap boleh menikmati hal-hal indah, tapi dengan cara yang terencana, bukan impulsif. Misalnya, nabung khusus untuk liburan tahunan, atau investasi untuk membeli rumah idaman. Dengan begitu, kesederhanaan kita punya arah, bukan sekadar menahan diri tanpa tujuan. Jadi, sederhana itu bukan miskin. Sederhana adalah strategi cerdas. Strategi agar kita bisa mengelola uang, membangun pondasi keuangan, menjaga mental, dan pada akhirnya mencapai kebebasan finansial lebih cepat daripada mereka yang sibuk mengejar gengsi. Ingat, yang menentukan kaya atau miskin bukan apa yang terlihat di luar, tapi bagaimana kita mengelola apa yang ada di dalam dompet dan pikiran kita.